Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera terus untuk kita semua. Izinkan saya pada kesempatan ini, walaupun sudah terlambat, tetap mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini tentu hari yang patut kita syukuri karena kita bersama-sama akan belajar dan kembali lagi untuk memulai hari yang baru dengan penuh sukacita. Pada hari Jumat 15 Januari ini kita sudah memasuki masa yang biasa secara liturgi dan sejak minggu lalu atau tepatnya pada hari Senin kita memulai pekan biasa yang pertama dan kita diajak serta ditemani oleh surat kepada umat Ibrani serta Injil menurut Markus untuk semakin memperdalam iman kita. Sebelum kita memulai apa yang menjadi permenungan kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kesempatan, karena hari baru yang terus Engkau berikan kepada kami, umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami juga bersyukur karena kelahiran putra-Mu sendiri dan juga pemeliharaan yang terus diberikan olehnya kepada kami semua umat-Mu. Bapa, kami mohon berkat-Mu selalu, terutama dalam masa-masa sulit ini, agar kami pun semakin dapat menumbuhkan iman kami dapat belajar kembali mengenai apa yang menjadi harapan dari-Mu sendiri, terutama untuk dapat membedakan gerak-gerak roh, gerak-gerak batin dalam hidup ini. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari dan saudara terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dua bacaan yang menarik. Bacaan pertama, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku. Karena kabar kesukaan itu diberitakan juga kepada kita sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena mereka bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Hal ini dikatakan Allah, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti
contoh ketidaktaatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami meneruskannya kepada angkatan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Supaya anak cucu mereka menceritakannya pula kepada anak keturunan mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang teguh perintah-perintahnya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Jangan sampai seperti nenek moyangnya. Mereka menjadi angkatan pendurhaka dan pemberontak. Angkatan yang tidak lurus hati dan jiwanya tidak setia kepada Allah. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang itu berkata seperti itu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir seperti itu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.' Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan dan 1 mazmur yang seperti yang saya utarakan di depan tadi,
berfokus pada iman. Namun bacaan pertama lebih berfokus pada bagaimana menjaga sikap iman itu sehingga tidak mudah goyah ketika badai menerpa. Bacaan Injil lebih berfokus pada bagaimana sikap iman itu dapat diwujud nyatakan dalam sebuah kreativitas rasuli dan juga solidaritas bagi yang membutuhkan. Di titik inilah kita semua diundang sebagai pembaca dan pendengar untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah yang sudah tergenapi dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia. Sebelum kita masuk kepada fokus-fokus yang tadi saya utarakan, baik kalau kita lihat dalam bagian pertama ini adalah dari bacaan pertama terlebih dahulu. Ada beberapa latar belakang yang cukup menarik untuk kita lihat sebelum kita sampai pada perikop yang tadi sudah didengar oleh sahabat Oase Rohani Katolik. Pertama, mengenai surat kepada umat di Ibrani. Tujuan dari surat ini sendiri adalah berisi wejangan, nasihat untuk menguatkan sikap beriman dari pembaca. Nah, penulis sendiri berharap bahwa ia kemudian dapat bertemu, dapat berkumpul dengan jemaat atau umat di Ibrani tersebut. Dalam suratnya, penulis sendiri dengan sangat lancar mengutip beberapa kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang Yahudi, lalu beberapa kutipan dalam Perjanjian Lama, dan kemudian menafsirkan dua hal itu dalam cara pandang yang baru terhadap Yesus sendiri. Nah, dari latar belakang itu semua mengarah pada nasihat atau wejangan itu ditujukan kepada orang Kristen Yahudi atau orang Kristen yang berbahasa Ibrani. Maka namanya surat kepada umat Ibrani. Orang Kristen Yahudi sendiri adalah orang yang sudah mempercayai Yesus, tetapi dalam harian juga masih tetap memelihara apa yang menjadi tradisi keyahudiannya. Nah, latar belakang dari surat ini sendiri adalah ketika dilihat lagi dan diteliti oleh beberapa orang, dapat disebutkan bahwa orang-orang Kristen berbahasa Ibrani atau yang tadi saya sebut orang Kristen Yahudi tadi dikenal hidup dalam masa-masa kekaisaran Romawi, terutama dalam pemerintahan Kaisar Nero sebelum Yerusalem dihancurkan oleh Titus, yakni sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Maka kalau kita mau berbalik lagi ke tahun-tahun itu, dan seperti yang kita ketahui, masa kekaisaran dari Nero sendiri adalah masa yang sangat kejam. Bahwa pada zaman pemerintahannya, ia memusuhi orang Kristen, siapapun, baik yang itu dari Yahudi sendiri ataupun Kristen yang sudah sejak awal Kristen. Nah, rumah-rumah mereka banyak dirusak, harta benda mereka banyak disita, mereka dijebloskan ke dalam penjara, bahkan banyak juga yang dihukum mati. Maka dalam keadaan yang demikian, tidak sedikit orang itu menjadi mundur imannya. Mereka banyak meninggalkan imannya, kembali lagi ke sinagoga-sinagoga untuk mendapatkan tempat aman, dan mereka kembali menyangkal Yesus Kristus. Dengan kata lain, kondisi yang dialami jemaat atau umat Ibrani adalah kondisi yang berat karena penindasan
dan tekanan dari luar diri mereka, sehingga memaksa mereka untuk meninggalkan iman mereka. Dalam kondisi seperti itulah si penulis itu menampilkan wejangan-wejangan yang intinya memperingatkan dengan kata waspada dan juga untuk tetap menumbuhkan sukacita di dalam komunitas itu, sehingga ada kekuatan dari dalam yang dapat menghalau apa yang menjadi keraguan iman mereka. Disitulah saya menyebut isi surat ini adalah tentang pemeliharaan iman. Bahwa iman itu bukan sekedar yang penting saya percaya, yang penting saya melakukan ini dan nanti akan masuk surga. Iman bukan seperti itu. Iman yang dimaksud itu adalah upaya dan usaha serta tanggapan secara manusiawi terus-menerus terhadap wahyu Allah itu sendiri. Nah, wahyu Allah itu apa? Wahyu Allah adalah cara Allah berkomunikasi dengan umatnya. Seperti halnya dalam sebuah komunikasi biasa, omong-omong biasa, bila si A berbicara sesuatu, menyampaikan pesannya, dan kemudian si B menanggapi dengan tepat, dengan penuh empati, maka di situ akan terjalin sebuah hubungan yang erat. Adanya sebuah chemistry yang bisa terbentuk. Begitu pula dengan pemahaman akan wahyu yang adalah Allah yang ingin berkomunikasi, dan iman, tanggapan dari manusia terhadap wahyu ini. Nah, sebenarnya kita pada hari Senin yang lalu, pada pekan pertama masa biasa ini, sudah diingatkan juga lewat surat kepada umat Ibrani sendiri yang menjelaskan kepada kita mengenai wahyu itu sendiri. Dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita tentang dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada saat ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Di sini ingin dikatakan bahwa Allah sendiri sejak awal mula mengambil inisiatif untuk menyingkapkan dirinya dan rencana keselamatan sehingga ia bisa dikenali. Ia mengambil inisiatif pada zaman dulu dengan perantaraan para nabi, pada zaman ini dengan kehadiran dari putranya sendiri, sehingga dapat dikenali siapa dirinya dan apa yang menjadi rencana keselamatannya. Namun perlu disadari pula bahwa seperti halnya dalam komunikasi, seringkali ada sebuah distraksi, gangguan yang muncul, kadang bisa berasal dari luar diri kita, kadang bisa berasal dari dalam diri kita. Nah, di sini kalau kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh surat kepada jemaat di Ibrani ini, ada sebuah gangguan yang muncul dari luar diri mereka yang mempengaruhi situasi dalam mereka. Begitu pula yang ada di dalam tanggapan terhadap wahyu ini. Distraksi atau gangguan ini disebutkan oleh penulis pada bacaan kemarin, hari Kamis kemarin. Penulis melukiskan situasi nenek moyang Israel yang berada di padang gurun. Dan dalam masa itu ada banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, banyak yang akhirnya mengeluh, banyak yang akhirnya tidak bisa setia, banyak yang akhirnya meninggalkan dan menyalahkan. Ini semua salah Allah. Maka dalam sikap iman yang dibutuhkan adalah
kewaspadaan terhadap godaan-godaan yang bisa hadir, baik yang muncul dari luar diri maupun yang ada di dalam diri kita. Atau dalam bahasa Ignatian, kita menyebut di sini kewaspadaan adalah pentingnya kita untuk dapat membedakan gerak roh baik dan roh jahat atau gerak-gerak batin yang ada di dalam diri kita. Maka pada dasarnya pesan yang ingin disampaikan dalam perikop hari ini dari surat kepada umat Ibrani adalah sikap waspada terhadap godaan yang sangat besar akan muncul ketika ada tekanan yang luar biasa yang dialami. Penulis juga secara positif mengajak umat selain waspada tadi adalah memupuk apa yang menjadi sukacita bersama dengan umat semuanya, sehingga ada kekuatan dalam diri ketika ada badai yang mulai datang. Dengan tegas di akhir disampaikan oleh penulis dari surat ini, baiklah kita berusaha untuk masuk dalam peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan dari nenek moyang. Seperti yang dijelaskan tadi, yang dijelaskan di atas mengenai latar belakang penulisan ini, kondisinya adalah kondisi tertekan. Tertekan karena pemerintahan Nero yang sangat kejam sekali bagi seluruh umat Kristen zaman itu. Maka dapat dibayangkan bahwa situasinya juga mirip seperti situasi di dalam perjalanan umat Israel di padang gurun. Ada kemungkinan orang bisa menyerah dan kemungkinan itu sangat besar. Kemungkinan yang kedua, orang tidak setia dan meninggalkan iman mereka mencari tempat aman. Di mana tempat aman? Di sinagoga. Karena di situ tidak akan diserang oleh Kaisar Nero. Maka penulis di sini mengungkapkan seperti yang akan saya ulang-ulang dua hal yang menarik. Yang pertama, memupuk sukacita bersama dengan Allah, yaitu diwujudkan dalam hidup berkomunitas. Dan yang kedua adalah tetap waspada pada godaan yang bisa saja muncul kapanpun. Nah, maka terkait dengan hal yang pertama, bagaimana memupuk sukacita itu, nanti saya akan menyampaikan dalam bagian kedua, sekaligus membahas mengenai Injil menurut Markus. Sekarang fokus saya adalah lebih kepada aplikasi atau perwujud nyataan bagaimana kita bisa untuk menolak atau bisa untuk membedakan gerak-gerak batin dalam upaya untuk waspada tadi. Nah, saya di sini kemudian akan mengaitkan hal ini dengan sebuah spiritualitas Ignatian sendiri, yaitu pembedaan roh. Pembedaan roh di sini bukan sesuatu yang sifatnya magic, ada roh di depan kita lalu, wah itu roh jahat, itu roh baik, bukan. Tetapi di sini adalah pembedaan gerak-gerak batin yang ada di dalam diri kita, memilah-milah dan kemudian dapat memilih mana yang lebih baik. Nah, untuk dapat memilah-milah, seperti halnya kalau ada di meja itu banyak hal, ada buku, ada botol minum, ada tisu, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa memilah-milah? Ya kita harus tahu terlebih dahulu mana ini, mana itu, dan kemudian tahu juga situasinya. Begitu juga dengan pembedaan roh. Kita perlu tahu mana yang menjadi gerak roh baik, mana yang menjadi gerak roh jahat, dan mana pula yang menjadi situasi diri kita. Sehingga kita bisa akhirnya memilih. Nah, gerak roh baik sendiri itu membantu kita untuk semakin
dekat dengan Allah secara rohani. Semakin mau dapat berbuat baik pada diri kita dan juga pada orang lain. Itu secara moral. Dan secara sosial dapat semakin mengasihi orang lain. Itu ciri dari gerak roh baik. Sebaliknya, gerak roh jahat adalah secara rohani menjauhkan kita dengan Allah, secara moral membuat diri kita semakin hari semakin berbuat yang jahat, dan secara sosial semakin tidak mau mengasihi orang dan mengeksklusikan orang lain yang dianggap sebagai ancaman. Itu ciri yang harus kita kenali dari gerak roh baik dan roh jahat. Nah, yang kedua yang diperlukan, tools yang diperlukan adalah kita mengenali juga situasi diri kita. Situasi diri kita dibedakan menjadi dua. Situasi yang kita sedang menuju kepada Tuhan dan sedang menjauh kepada Tuhan. Gerak roh baik dan roh jahat itu berbeda dalam situasi itu. Orang yang sedang menuju Tuhan seperti orang yang semakin hari menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang tadinya jahat mau memperbaiki diri. Tentu gerak roh baik dan roh jahat berbeda dengan situasi orang yang menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan, dia semakin hari semakin menumpuk kejahatan satu sama lain, dan orang yang baik pelan-pelan menjadi mundur di dalam kreativitasnya, di dalam banyak hal mengenai hidup rohaninya. Nah, pengaruh roh baik dan roh jahat, bila saya dalam keadaan yang tadi, menjauh dari Tuhan tadi, roh jahat biasanya akan menyodorkan kesenangan-kesenangan semu, kenikmatan duniawi. Lalu supaya kita itu dapat semakin berbuat dosa dan menjauh. Nah, roh baik sebaliknya, dia akan menegur secara keras, secara tegas, dan kadangkala tidak mengenakkan atau menyakitkan dengan tujuan supaya kita ingat mengenai jalan yang harus kita tempuh dan untuk kembali bertobat. Nah, bila dalam keadaan kita mendekat dengan Tuhan, sebaliknya, roh jahat itu akan menyesahkan, akan menyedihkan, akan menghalangi kita dengan alasan-alasan yang semu agar kita tidak maju, atau bisa juga dia menyerang bagian sensitif kita sehingga dapat melumpuhkan semangat hidup rohani kita, menyerang apa yang menjadi kelemahan rohani kita. Roh baik sebaliknya akan memberi kekuatan, hiburan, bahkan berupa air mata, inspirasi, harapan, serta ketenangan, kedamaian, sehingga kita bisa semakin dapat bertumbuh. Itu yang saya katakan, ada dua situasi ketika kita mau membedakan gerak roh itu, kita dalam posisi mana? Sedang dalam situasi menjauh atau sedang dalam situasi mendekat? Karena berbeda satu dengan yang lain seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana sih cara roh jahat itu bisa masuk dengan tipu dayanya? Kita perlu melihat ada banyak sekali sifat-sifat godaan. Yang pertama, itu lemah bila dilawan dan kuat bila kita mau melawannya, sehingga godaan tersebut dapat tunduk. Misalnya banyak sekali kata-kata yang bisa mencirikan ini. Semua orang melakukan hal ini. Kenapa kamu tidak? Kenapa kamu harus menolak? Nah, ini sebuah tawaran dan kita harus membedakan kita dalam posisi mana, sedang menjauh atau mendekat. Itu kita harus bedakan terlebih dahulu sehingga kita bisa menjawab bila memang kita dalam posisi menjauh, maka kita harus melawannya. Godaan ini harus dilawan, dengan tegas melawannya. Nah, yang kedua adalah godaan itu ingin selalu disembunyikan sehingga dapat terus menggoda. Suatu kesalahan itu ditutupi dengan kesalahan-kesalahan lain sehingga tidak ada keterbukaan. Maka sikap yang dibutuhkan
adalah mau membuka diri kita pada orang yang bisa kita percayai, sehingga ada second opinion atau third opinion untuk sebuah kesalahan tertentu. Godaan juga bisa menyerang bagian paling lemah kita. Bila kita orangnya ceroboh, akan dibuat semakin ceroboh. Bila kita orangnya itu terlalu sensitif, bisa juga dibuat terlalu sensitif, sehingga hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu, justru malah itu yang diperhatikan, dan lupa akan hal besar. Itu juga bisa menjadi sebuah godaan. Maka yang paling baik adalah kita tahu kelemahan kita ada di mana. Itu yang kita butuhkan sehingga kita bisa ketika ada sebuah godaan bisa tahu diri kita. Setiap orang tentu berbeda caranya untuk menyelesaikan. Nah, godaan juga bisa itu bersifat menggoda dan menyangatkan dengan menyangatkan di luar batas kemampuan kita. Misalnya ada kata-kata ikuti sebentar. Toh juga tidak apa-apa. Itu ada unsur menyangatkan sesuatu. Kalau kita orangnya tadi ceroboh, orangnya malas dan lain-lain, bisa saja kita akhirnya terjerumus dalam kemalasan dan untuk bangkit lagi itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, apalagi kita juga bisa semakin frustrasi dengan keadaan itu. Itulah yang saya sebut bahwa ada banyak sekali sifat godaan dan untuk dapat memutuskan mana yang lebih baik, kita perlu tahu kondisi diri kita ada di mana, menjauh atau mendekat. Nah, bagaimana menjauh dan mendekat? Tadi sudah saya jelaskan. Menjauh berarti kita sedang dalam kondisi undur dalam banyak hal. Mendekat berarti kita sedang ada sebuah semangat untuk sampai ke situ. Nah, itu yang saya sebut mengenai sebuah upaya untuk selalu waspada, seperti halnya yang dikatakan oleh penulis dalam surat kepada Ibrani, waspada terhadap godaan yang bisa datang kapanpun dan dimanapun, tergantung kondisi diri kita. Sekali lagi, yang paling penting di dalam kondisi ini adalah bagaimana kita bisa tetap dapat membedakan, memilah-milah itu, dan memilih, memutuskan mana yang lebih baik untuk kita, untuk orang lain, dan untuk Tuhan sendiri. Bagian kedua mengenai bagaimana kita bisa membangun sebuah sukacita sehingga timbullah sebuah kreativitas baru akan dibahas sebentar lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi dengan saya Romo Yudo. Tadi dalam bagian pertama kita diajak oleh penulis dalam suratnya kepada umat di Ibrani untuk dua hal. Yang pertama, memupuk sukacita terutama bersama dengan Allah di dalam komunitas, dan yang menjadi fokus perhatian saya kemudian adalah untuk menjaga iman kita dengan tetap waspada, terutama dengan membedakan gerak-gerak batin yang ada dalam diri kita, karena ketika dalam situasi sulit, dalam tantangan yang berat, kemungkinan besar godaan dan apa yang menjadi hambatan iman atau tanggapan kita pada wahyu Allah itu bisa terjadi. Nah, pada kesempatan atau bagian kedua ini saya ingin berfokus pada yang tadi disampaikan di dalam surat Ibrani mengenai memupuk sukacita sehingga timbullah sebuah kreativitas ataupun sebuah solidaritas iman pada yang lain.
terutama dengan mencermati apa yang menjadi bacaan Injil yang tadi juga sudah kita dengar dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Nah, menarik bila kita juga mengetahui sedikit mengenai latar belakang dari Injil menurut Markus ini sendiri. Yang pertama, bahwa Injil Markus ingin menampilkan sebuah potret mengenai Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup. Nah, anak Allah yang hidup yang dimaksud sebenarnya adalah Dia yang adalah Allah, dekat dengan manusia, hadir secara nyata, menyampaikan apa yang menjadi kabar gembira dari Allah sendiri, dengan rela menjadi hamba untuk menggenapi janji keselamatan, yaitu penebusan dosa sendiri. Sehingga hasil akhirnya adalah pulihnya rekonsiliasi atau pulihnya hubungan antara Allah sendiri dengan manusia. Maka dapat dikatakan sebuah potret yang ingin ditampilkan oleh Markus seperti itu. Ada hubungan rusak antara manusia dengan Allah, maka Allah mengambil inisiatif untuk menyampaikan sesuatu supaya pulih. Bagaimana itu? Mengutus putranya, orang yang sangat dekat dengannya. Bagaimana dia mengutusnya? Menjadikan dia manusia. Karena yang akan diajak ngomong adalah manusia. Maka manusia dengan manusia, dan disitulah terjadi sebuah yang saya sebut yang tadi, revelasi atau perwahyuan. Sehingga manusia dapat mengenali siapa Allah dan apa rencana keselamatannya lewat karya-karya Yesus. Maka Markus dengan tujuan seperti itu menampilkan tulisan atau refleksinya itu dengan sebuah narasi yang pendek dibandingkan dengan yang lain ya, maksud saya. Pendek dibandingkan yang lain, terutama tentang karya nyata yang dilakukan oleh Yesus. Di sini karya nyata itu dibumbui atau diselipi juga dengan sebuah konflik-konflik yang muncul, yaitu pertentangan dari pihak yang berupaya mempertahankan atau katakanlah bahasa sekarang itu membela, seolah-olah membela kekuasaan Allah, tetapi memenjarakan atau membatasi ruang gerak Allah sendiri. Nah, di situ akan muncul konflik yang terjadi antara Allah yang berkomunikasi dengan geraknya dan orang-orang yang berupaya mempertahankan kekuasaan Allah tetapi malah membatasi gerak ini. Nah, dari konflik itu kemudian akan diambil sebuah pemahaman baru mengenai kabar sukacita yang ingin disampaikan oleh Yesus. Kurang lebih kalau mau dilihat latar belakangnya, seperti yang kita ingat, Injil Markus ini katakanlah sebagai Injil. Sebagai Injil adalah yang pertama ditulis atau tertua tahun 60-70. Maka kalau kita lihat tadi yang surat kepada Ibrani juga di tahun yang sama, maka situasinya kurang lebih sama pada masa pemerintahan Kaisar Nero, yang dimana seluruh umat Kristen itu mendapat penganiayaan. Bedanya tentu kalau yang tadi fokus dari Ibrani, surat kepada Ibrani adalah untuk umat Yahudi, Kristen Yahudi, yang ini adalah untuk Gentiles, untuk umat seluruh bangsa. Lebih ke situ bedanya, dan keduanya saling melengkapi pada dasarnya.
Dalam kondisi penderitaan itu, Markus ingin menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu tidak hilang. Tidak hilang. Ia tetap hadir dalam karya-karya nyata. Maka bisa dilihat kalau kita kembali melihat ini Injil yang tadi dibacakan, ada situasi di mana ada orang sakit yang kemudian sebelum itu disebutkan bahwa Yesus itu sudah dikenal dengan karya-karyanya. Maka ketika mereka tahu bahwa Yesus datang ke situ, banyak orang berkumpul sebenarnya. Itu karena itu. Nah, orang sakit, pandangan orang zaman itu mengenai orang sakit sendiri itu cukup negatif. Saya katakan cukup negatif karena apa? Karena mereka menganggap, banyak orang menganggap, termasuk ahli Taurat, bahwa sakit itu disebabkan karena sebuah dosa atau hal-hal jahat yang ada di belakangnya. Itu pandangan zaman itu ya, bukan zaman sekarang, tapi zaman itu. Maka ketika ada orang sakit, banyak yang menjauhinya, banyak yang menutup diri terhadap orang yang sakit itu sehingga tidak ditolong. Nah, disebutkan sebelumnya bahwa Yesus tahu ada orang sakit dan dia dengan inisiatif ingin berkomunikasi dengan manusia, menyampaikan sesuatu. Dia malah mendatangi orang yang ditolak atau dijauhi oleh khalayak umum. Di sini ingin ditegaskan bahwa ada sebuah solidaritas nyata. Kerajaan Allah tidak hilang. Atau dalam situasi itu ketika ada penderitaan bahwa harapan itu tetap ada. Atau sekarang pun juga ketika kita menghadapi masa pandemi, yang ingin disampaikan secara nyata adalah jangan menyerah pada sebuah situasi yang sulit itu, karena kerajaan Allah itu ada, yaitu lewat orang-orang solidaritas yang muncul. Dan memang disebutkan oleh Markus kemudian bahwa ada 4 orang yang kemudian membawa orang lain yang sakit lumpuh pula dengan tilam, dan mereka itu mengambil sebuah inisiatif nyata. Inisiatif nyatanya adalah ketika Yesus berada di dalam rumah, banyak orang datang dan menghalangi pintu masuk dan lain-lain, katakanlah berkerumun tadi. Ada 4 orang tadi membawa sebuah tilam, tandu katakanlah gitu, yang berisi orang yang sakit lumpuh. Dan itu tidak membatasi niat baik mereka untuk membawa orang sakit kepada Yesus, yaitu lewat atap. Ada sebuah kreativitas yang muncul. Mengapa kreativitas ini muncul? Karena ada sebuah harapan bahwa Yesus sendiri sebelum ini banyak menyembuhkan orang. Dia tidak menolak orang sakit, dia tidak mengucilkan mereka, tetapi dia mau hadir dan mau menyembuhkan. Maka ada sebuah harapan. Harapan menimbulkan sebuah kreativitas baru. Itulah yang ingin disampaikan oleh Markus sendiri, bahwa Allah mau datang, mendatangi yang berkesusahan, menggerakkan orang, dan memberikan sebuah pengampunan. Pengampunan adalah pulihnya relasi yang rusak antara Allah dengan manusia. Sisi kedua adalah iman yang menimbulkan kreativitas untuk terus mencari. Adanya harapan menumbuhkan kreativitas rasuli, terlihat dari bagaimana orang-orang 4 orang tadi mau untuk mengangkat tilam, mau untuk membawa orang sakit kepada Yesus sendiri, bahkan melewati banyak orang dengan naik ke atas atap sendiri. Dan kalau kita lihat,
Yesus karena melihat iman dan kreativitas yang tumbuh, mau untuk menanggapi. Di sini kita melihat ada sebuah solidaritas iman yang membuat belas kasih itu menjadi nyata. Belas kasih adalah sebuah pengampunan, keselamatan, dan inilah kepenuhan janji dari Allah sendiri. Maka dalam situasi sulit sekalipun, bila itu dilakukan di dalam sebuah solidaritas iman secara bersama, maka Allah pun akan melihat hal itu sebagai bagian dari sebuah kreativitas iman yang terjadi. Nah, seperti tadi yang saya katakan, bahwa Injil Markus selain menampilkan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, yang mau hadir, yang mau menggerakkan orang sehingga tumbuh kreativitas, ada sebuah ketegangan pula yang dihadirkan oleh Injil menurut Markus sendiri. Ketegangan di sini adalah dalam perikop ini antara Yesus dengan para pemimpin. Sebelumnya juga sudah ditunjukkan mengenai bahwa para pemimpin atau katakanlah di situ ahli Taurat yang hadir itu menolak orang-orang kusta, orang-orang sakit karena dianggap sebagai dosa dan dosa bisa menular atau menyebar ke yang lain. Tetapi dalam kisah penyembuhan itu Yesus mau untuk hadir, mau untuk menerima. Nah, para ahli Taurat tentu dalam kisah ini dikisahkan semakin tidak respect dengan Yesus karena dia mengatakan dosamu diampuni. Para ahli Taurat kurang senang mendengar Yesus mengeluarkan kata-kata mengampuni orang tadi. Mereka berpegang pada pendapat bahwa dosa hanya dapat diampuni oleh Allah. Tetapi mereka tidak mau melihat jalan apa yang dipakai Allah untuk memberi pengampunan itu sendiri. Dengan kata lain, para ahli Taurat seperti yang saya katakan di atas, selain menutup diri, mereka seolah-olah membela kekuasaan Allah, membela Allah, tetapi juga di sisi lain mereka sendiri itu membatasi gerak dari Allah sendiri. Banyak juga situasi di sekitar kita yang seolah-olah kita berteriak-teriak untuk membela Allah, tetapi malah sebenarnya membatasi banyak hal atau gerak dari Allah itu sendiri. Itu menjadi kritik tersendiri dari Markus yang ada sejak dulu juga. Ini keadaan yang digambarkan Markus pada tahap-tahap awal Yesus mulai dikenal untuk membawakan kabar sukacita dengan cara yang baru. Nah, Markus sendiri kemudian menuturkan bagaimana dalam sebuah pertentangan atau konflik yang terjadi itu Yesus tidak serta-merta langsung menjawab segala pertanyaan dari ahli Taurat itu dengan saya kan Allah, saya boleh untuk mengampuni dosa. Bukan seperti itu, tapi mengajak mereka untuk berpikir ulang. Untuk berpikir ulang. Di sini dalam rumusan sehari-hari dapat dikatakan, kenapa kalian berpikir ketat seperti itu terhadap pertanyaan dari ahli Taurat tentang pengampunan? Lalu Yesus melanjutkan, mana sebenarnya yang lebih mudah dilakukan? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah, kemudian pulang. Nah, Yesus tentu tahu bagaimana cara berpikir mereka, dan dari jawaban Yesus mengenai dua pilihan tersebut, sebenarnya bisa dikatakan yang pertama,
ditanyakan mengenai kalimat mana yang sebenarnya mudah diucapkan. Artinya yang lebih pendek, mana yang lebih pendek? Mengampuni dosa atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu, kemudian pulanglah ke rumahmu. Kalau dari segi itu saja, dari katanya saja, lebih mudah mengatakan bahwa dosamu diampuni. Tetapi kemudian kan ahli Taurat tidak mungkin akan mengatakan itu lebih mudah, karena ketika mereka mengatakan itu berarti menganggap Yesus sebagai Allah. Itu sebenarnya sebuah permainan kata dari Yesus sendiri. Tapi yang kedua juga memperlihatkan, ditanyakan mana kalimat yang isinya lebih mudah terjadi. Apa saja jawabannya, lawan bicara Yesus pasti tidak berkutik. Bila mereka mengatakan lebih mudah mengucapkan kalimat tentang mengampuni dosa, mereka membenarkan Yesus Kristus adalah Allah. Tetapi dengan demikian itu harus kemudian akan dipersoalkan lebih lanjut. Alternatifnya adalah bahwa mereka akan memilih yang kedua, yang memang lebih panjang daripada yang lain, untuk menyuruh bangun, mengangkat tikar atau tilam, lalu menyuruh orang berjalan untuk pulang. Mereka pasti akan memilih itu. Dan ketika mereka mengatakan itu, Yesus kemudian mengatakan, oke, orang sakit, hei kamu nak, sekarang bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumah. Itu yang dilakukan Yesus. Tetapi sebelumnya, Yesus sudah mengampuni dosa mereka. Sehingga kemudian pada dasarnya di situ, dia tidak bisa dipersalahkan apapun oleh orang-orang yang ingin mengkritik dia. Jadi disinilah kita melihat bagaimana sebuah kecerdasan berpikir dari Yesus sendiri yang tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang menutup diri atau orang-orang yang dengan mudah mengatasnamakan Allah untuk membela kepentingan mereka. Dia tidak mudah terprovokasi, tidak tersulut, tetapi menggunakan akal sehat saja, pikiran yang kreatif untuk menyusun sebuah pertanyaan lanjutan yang tidak mungkin mereka akan memilih yang pertama untuk pengampunan, tetapi mereka akan memilih kedua, dan Yesus melakukan yang kedua kemudian. Tetapi dia sudah melakukan yang pertama. Itu yang disebut sebagai bagaimana menggunakan akal sehat juga untuk menyelesaikan banyak hal, sehingga tidak mudah terprovokasi dan mempengaruhi yang lain, artinya umat yang hadir di situ pula. Di sini kita bisa belajar dari Yesus untuk mengatasi banyak hal sendiri. Nah, tetapi setelah Yesus mengungkapkan hal itu, sebelum Yesus mengungkapkan hal itu, kita bisa melihat tadi bahwa sebuah kreativitas baru itu muncul. Kreativitas baru, atau saya katakanlah di sini ada sebuah solidaritas iman yang memampukan mengatasi hal yang jahat. Saya katakan solidaritas iman yang ditunjukkan oleh kehadiran 4 orang yang bersama-sama hadir bagi orang yang sakit, mengangkatnya, lalu memberikannya kepada Yesus untuk disembuhkan. Di sini unsur sebuah komunitas, ketika ada orang yang menjauh atau orang yang sedang mengalami pergulatan batin, sangat penting. Komunitas kita, entah itu sebuah keluarga, entah komunitas teman-teman kita di kantor, di wilayah kerja kita, atau di lingkungan wilayah paroki dan lain-lain, itu menjadi sangat penting. Maka solidaritas iman perlu dijaga terus-menerus, sehingga ketika ada satu orang yang sudah mulai
menjauh karena banyak hal tekanan atau apa, kita masih bisa merangkulnya. Seperti halnya 4 orang yang mau mengangkat orang yang dianggap, saya katakan waktu itu ya, dianggap berdosa sehingga sakit, itu bisa sembuh kembali dan dia bisa melanjutkan perjalanannya. Sukacita ada di dalam sebuah komunitas, maka membentuk sebuah komunitas, menjaganya, terus-menerus memupuknya. Dalam masa ini banyak sekali kita bisa memupuk juga lewat sarana-sarana virtual. Itu juga bisa menumbuhkan iman yang baik di dalam sukacita hidup harian. Yang kedua tentu kemudian mau untuk saling menopang dan mengampuni. Itulah contoh konkret yang langsung tadi kalau mengatakan yang ingin disampaikan oleh Markus mengenai Allah yang dianggap jauh tapi hidup kemudian di dalam putranya dan hadir serta dekat dengan sebuah pengampunan. Itulah yang menjadi ajakan dari Injil menurut Markus, bagaimana kita bisa menjadi sarana dari kerahiman Allah dalam hidup harian kita. Menopang, mengampuni adalah bentuk konkret dari kerahiman Allah dan kita diundang masuk di dalamnya. Maka dapat dikatakan dari apa yang tadi saya sampaikan dari awal sampai titik ini, ada 2 poin utama untuk membangun sukacita, yaitu berada di dalam sebuah komunitas, memupuk, menjaganya, sehingga kita bisa saling, yang kedua, saling menopang satu sama lain ketika ada sebuah godaan atau hal-hal berat yang sedang muncul. Disitulah kita bisa menjadi sarana dari kerahiman Allah. Saudari dan saudara terkasih, mari kita mohon rahmat dari Allah sendiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau selalu hadir bagi kami, Engkau selalu menyertai kami dalam gerak langkah hidup kami. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Maka tuntunlah kami agar kami pun dapat terus memupuk sukacita di dalam komunitas, saling menopang, saling menguatkan satu sama lain di masa pandemi ini yang tidak mudah. Kami dapat saling mendengarkan dan saling memberi harapan yang dapat menguatkan satu sama lain. Kami juga mohon berkat-Mu agar secara pribadi kami pun juga bisa membedakan gerak-gerik batin, terutama dalam masa-masa penuh tekanan ini, sehingga kami nantinya bisa memilih mana yang lebih baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah senantiasa hadir, menyertai, melindungi dan memberkati saudari dan saudara sekalian dimanapun berada, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.